balik menurut ilmu fikih. Nah, oke, pada kesempatan hari ini, nah, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi ya. Biologi. Apa materi kita pada hari ini, Nak? Tanda-tanda balik. Biologi. Apa materi kita pada hari ini, Nak? Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak itu nanti dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi, dan yang kedua dapat menyebutkan kewajiban setelah balik ya. Nah, ada pertanyaan nih. Tahukah kalian apa itu yang dinamakan ilmu biologi? Tahu nggak apa itu ilmu biologi? Ayo, belum ada yang tahu? Oke, sekarang mari kita lihat sama-sama apa itu ilmu biologi. Nah, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan sifat makhluk hidup. Ayo, apa itu biologi? Apa itu biologi? Ilmu yang mempelajari tentang keadaan sifat makhluk hidup. Siapa makhluk hidup di situ disebutkan? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi di sini juga dijelaskan tentang keadaan, nah, perkembangan, pertumbuhan makhluk hidup, yaitu kita manusia, ya. Biologi secara khusus dan mendalam itu mempelajari tentang perkembangan manusia. Nah, tahap perkembangan manusia di sana disebut antara lain adalah tentang usia remaja, yaitu masa puber namanya. Nah, jadi perkembangan manusia pada ilmu biologi ini ialah tentang usia remaja, itu disebut puber. Disebut dengan apa? Puber. Nah, jadi anak-anak itu tahu nggak? Nah, coba kalian perhatikan di buku kalian gambar 4.4. Ayo coba diperhatikan semuanya. Gambar 4.4, Nak. Udah? Coba perhatikan gambar 4.4, yaitu perubahan fisik bagi laki-laki. Ada yang tahu nggak? Ayo, perubahan fisik bagi laki-laki. Iya, coba nih.
jawab. Iya, silakan Nak. Iya, apalagi? Haid. Iya, ada yang bisa ditambahkan? Ayo, yang lain. Ulfa, ada yang bisa ditambahkan? Enggak? Nah, ayo coba kita lihat dulu sama-sama. Perubahan fisik bagi perempuan, ya seperti tadi yang dikatakan oleh Amara, pinggul dan payudara mulai membesar. Buah dada, tumbuhnya buah dada. Anak laki-laki ada buah dada? Ada, tapi tidak membesar. Iya. Apalagi? Haid. Haid itu apa? Iya, menstruasi, darah kotor yang keluar dari rahim wanita normal. Itu haid namanya. Nah, apalagi? Ayo, apalagi? Iya, kulit perempuan lebih halus dan lembut dibandingkan laki-laki. Suaranya gimana? Mana suaranya? Suaranya gimana? Lebih merdu, ya. Itu adalah perubahan fisik yang terjadi pada anak perempuan. Dan nafsu makannya juga bertambah. Nafsu makan bertambah banyak. Ada juga anak perempuan yang malas makan, makanya badannya nggak besar-besar, ya kan? Jadi kalau kita mau jadi wanita yang sehat, pria yang gagah, harus banyak makan, ya, banyak olahraga. Ada yang ingin bertanya? Ayo anak-anak itu siapa yang mau bertanya tentang ilmu biologi tadi? Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ayo. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo, tanya ada apa aja boleh? Ya, silakan. Iya, ada yang bisa membantu Ibu? Pengertian balik secara bahasa artinya apa? Ayo. Iya, silakan bukan? Dewasa. Iya, dewasa. Ayo, ada lagi? Secara bahasa? Remaja, ada lagi? Jadi balik itu secara bahasa artinya sampai. Ya, ada yang kurang baca ya? Balik secara bahasa itu artinya sampai. Nah, jadi apabila kita telah mengalami yang namanya balik, seperti tadi bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau timpan. Ayo coba diperhatikan semuanya. Gambar timpan, nak? Udah? Gambar timpan, nak? Udah? Coba perhatikan gambar 4.4, yaitu perubahan fisik bagi laki-laki. Ada yang tahu nggak? Ayo, perubahan fisik bagi laki-laki. Iya, coba kan? Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi oleh kumis, janggut, dan jambang. Iya, ada yang mau ditambahkan yang lain? Halo. Yang lain mana? Ayo. Yang lain ada nggak? Coba. Jadi perubahan fisik bagi laki-laki itu bagian wajah dulu. Nah, kalau di bagian wajah ditumbuhi dengan kumis. Apalagi? Jenggot. Jambang. Ada lagi nggak? Ada lagi? Iya, tubuhnya apa ini? Jakun. Nah, anak perempuan ada jakun? Ya, ini masih tentang perubahan fisik pada laki-laki, ya, di usia remaja. Ada tumbuh-tumbuh bulu. Di bagian mana tumbuh bulunya? Iya, di bagian tertentu. Misalnya
ketiak, dan alat kelamin. Nah, apalagi perubahan fisiknya? Suaranya lebih keras, lebih lantang, lebih besar suaranya. Nah, itu adalah contoh perubahan fisik yang terdapat pada anak laki-laki. Kalau perubahan fisik yang terdapat sama anak perempuan, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Nak. Iya, apalagi? Haid. Iya, ada yang bisa ditambahkan? Ayo, yang lain. Ulfa, ada yang bisa ditambahkan? Nah, ayo coba kita lihat dulu sama-sama. Perubahan fisik bagi perempuan, ya seperti tadi yang dikatakan oleh Amara, pinggul dan payudara mulai membesar. Buah dada, tumbuhnya buah dada. Anak laki-laki ada buah dada? Ada, tapi tidak membesar. Iya. Apalagi? Haid. Haid itu apa? Iya, menstruasi, darah kotor yang keluar dari rahim wanita normal. Itu haid namanya. Nah, apa lagi? Ayo, apa lagi? Iya, kulit perempuan lebih halus dan lembut dibandingkan laki-laki. Suaranya gimana? Gimana suaranya? Suaranya gimana? Lebih merdu, ya. Itu adalah perubahan fisik yang terjadi pada anak perempuan. Dan nafsu makannya juga bertambah. Nafsu makan bertambah banyak. Ada juga anak perempuan yang malas makan, makanya badannya nggak besar-besar, ya kan? Jadi kalau kita mau jadi wanita yang sehat, pria yang gagah, harus banyak makan, ya, banyak olahraga. Coba ya. Kita masuk ke kewajiban setelah balik. Nah, suaranya gimana? Lebih merdu, ya. Itu adalah perubahan fisik yang terjadi pada anak perempuan. Dan nafsu makannya juga bertambah. Nafsu makan bertambah banyak. Ada juga anak perempuan yang malas makan, makanya badannya nggak besar-besar, ya kan? Jadi kalau kita mau jadi wanita yang sehat, pria yang gagah, harus banyak makan, ya, banyak olahraga. Ada yang ingin bertanya? Ayo, anak-anak itu siapa yang mau bertanya tentang ilmu biologi tadi? Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ayo. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo, tanya ada apa aja boleh? Ya, silakan. Iya, ada yang bisa membantu Ibu? Pengertian balik secara bahasa artinya apa? Ayo. Iya, silakan Furkan. Dewasa. Iya, dewasa. Ayo, ada lagi? Secara bahasa? Remaja, ada lagi? Jadi balik itu secara bahasa artinya sampai. Ya, itu kurang baca ya. Balik secara bahasa itu artinya sampai. Nah, jadi apabila kita telah mengalami yang namanya balik, seperti tadi bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya sperma mani, ya, dan perempuan itu ditandai dengan menstruasi, ya, atau haid. Jadi kita kalau sudah kena yang seperti itu, tanda-tanda balik itu berarti tanda bahwa kita ini sudah dewasa. Nah, sudah dikenakan kewajiban. Apa kewajiban kita? Salat yang pertama sekali. Nah, ini ada dan mana
Mengapa kita harus mencari ilmu? 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 Ya, usah soalnya nak? Iya, karena bagi kita yang sudah balik dibebankan apa syariat kita? Belajar terus menerus menuntut ilmu. Ilmu apa yang kita tuntut? Ilmu agama yang pertama. Ya, karena agama itu dia dibutuhkan di dunia dan di akhirat. Nah, ya. Jadi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan berkewajiban mencari ilmu. Nah, ilmu itu sejak seseorang lahir sampai dia menutup mata. Ya. Nah, jadi ilmu yang luar biasa dan juga bermanfaat. Anak ibu, jadi kemarin kan kita sudah membagi kelompok. Nah, jadi ibu mau kasih tugas kelompoknya, ya. Nah, coba kalian kerjakan tugas kelompoknya. Coba tugas kelompoknya ya. Nah, tugas kelompoknya ya. Ayo. Nah, ini tugas kelompoknya. Coba kalian lihat di buku kalian. Coba kerjakan tugas kelompok pada halaman nih. Ya. Jadi tugas kalian bagi yang laki-laki membuat tanda puber bagi laki-laki, yang perempuan membuat tanda puber bagi perempuan. Ayo, ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Jadi untuk penilaiannya, ibu akan memberikan penilaian per kelompok ya. Ya, setelah itu untuk bagi kelompok yang cepat menyelesaikan tugas tepat waktu nanti akan ibu kasih hadiah 5 bintang warna-warni. Dan yang tidak menepati janji atau
kita ambil kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Kesimpulan, ayo. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang pertama adalah pertumbuhan bagi laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama. Cuma hanya saja yang membedakan dari segi fisiknya saja ya. Contoh tadi bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau mimpi basah dan perempuan haid menstruasi dan membesarnya payudara ya atau pinggul. Nah, jadi pesan moral yang ingin disampaikan pada hari ini adalah apabila anak-anak itu sudah merasa dewasa, jadi harus pandai-pandailah memilih teman. Jadi pilihlah teman yang tidak menjerumuskan kita ke dalam kehancuran.